Nyala Festival. Semua bisa financially fit. Biar tambah semangat nih Sobat Menyala, kita akan memberitahukan info penting terlebih dahulu. Karena nantinya untuk 2 orang penanya tercepat akan mendapatkan goodie bag dan juga emas persembahan dari Pegadaian. Nah, siap-siap di sini ya. Sobat Menyala harus bertanya kepada kedua orang narasumber kita yang luar biasa. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita tentang mental health, kita mau nanya dulu Mas Aji dan juga kakak yang cantik, apa kabarnya hari ini? Kabar baik, kabar saya baik. Kabarnya baik ya, selalu? Alhamdulillah baik ya. Selalu zen ya? Dan juga untuk Kak Widya, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini semangat. Nah, semangat dan baik. Ya semangat karena tentunya ingin menyapa Sobat Menyala hari ini yang hadir. Betul. Gimana kalau kabarnya Reza gimana? Oke, alhamdulillah akhirnya ada yang nanyain kabar aku ya. Karena biasanya ini ya host atau MC itu benar. enggak, Alhamdulillah ini, ya. semakin menyala sampai dengan malam hari nanti tentunya. Oke, kita akan ngomongin materi yang mungkin cukup relate, terutama dengan kita para kaum milenial dan juga Gen Z di sini yang sudah hadir mungkin dari jam 10 pagi tadi, Mas Aji dan juga Kak Widya ya. Kita akan ngomongin tentang mental wealth, the impact of financial stability on mental health. Kalau dari judul sih sebenarnya agak berat, tapi kita sudah kehadiran 2 orang yang luar biasa. Kita akan kupas semuanya setajam acara hari ini. Nggak boleh nyebutin merek luar ya. Oke, ngomongin yang pertama tentang kestabilisan mental nih ya, Mas Aji ya. Boleh dong diceritain mungkin ke Sobat Menyala yang Mas Aji kuasai, bagaimana sih Mas Aji mendefinisikan stabilitas kesehatan mental, terutama untuk kita nih para Gen Z dan juga millennials yang hadir hari ini. Baik, saya juga Gen Z. Oh enggak, pada nggak percaya kalau saya Gen Z. Baik, pertanyaan pertama tapi langsung cukup serius ya. Saya mau bertanya dulu, apa kabar teman-teman? Baik ya, mental sehat? Nah itu ya masalahnya. Jadi mari kita obrolin tadi pertanyaan pertama terkait dengan kestabilan mental itu sebenarnya gimana gitu. Betul. Ya. Oke, saya sudah menyiapkan 1 slide, mungkin bisa dibantu slide-nya. Slide pertama boleh dari saya. slide-nya ditampilkan? Ya, saya mengutip definisi kesehatan mental atau mental health dari WHO. Ya, nah di WHO next. Ada 4 aspek ya. Aspek pertama, kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, kestabilan mental atau kesehatan mental, mental kita sehat itu ketika kondisi mental kita itu tidak mengganggu gimana kita menjalani hidup sehari-hari. Jadi kondisi mental kita itu mendukung, tidak mengganggu bagaimana kita mengatasi stres kita sehari-hari. Teman-teman sehari-hari stres kan? Iya, maksudnya sehari-hari tentu ada berbagai jenis stres yang kita alami ya. Mental kita sehat kalau kita mampu mengatasi stres hari-hari itu. Yang kedua adalah mental kita sehat atau mental kita stabil kalau kita mampu menyadari what is our strength atau what is our abilities ya. Oh aku tangguhnya itu di sisi ini, oh aku okeku, oh aku jagoku itu di sisi itu loh gitu. Ya, demikian juga sebaliknya sadar bahwa oh kelemahanku itu di sisi ini gitu. Nah yang ketiga mental kita stabil atau mental kita sehat kalau kita mampu belajar dengan baik. Seperti sekarang ini ya teman-teman, kita bisa belajar dengan baik dan bekerja dengan baik. Learn well and work well. Dan yang terakhir, yang keempat, mental kita stabil atau mental kita sehat kalau kita bisa bersosialisasi dengan baik, bisa berelasi dengan baik, menjalin komunikasi dengan orang-orang di sekitar. Atau bisa dikatakan kita bisa berkontribusi ke komunitas kita. Begitu.
Luar biasa. Iya. Tentunya ini sumbernya sudah terpercaya karena mengutip dari WHO gitu ya Mas Aji. Iya, iya, banyak definisi kesehatan mental, tapi saya rasa ini bisa jadi pondasi sih untuk memahami kestabilan mental. Betul sekali. Dan juga mungkin kita mengetahui bersama nih Mas Aji, biasanya masalah mental timbul karena ada masalah finansial. Apalagi nih ya, langsung pada ketawa Mas Aji, kayaknya agak relate ya. Apalagi nih milenial dan juga Gen Z senang banget yang namanya lifestyle gitu. Akhirnya dia mungkin lupa nih pemasukannya berapa tapi pengeluarannya agak lebih banyak. Akhirnya mungkin dari situ akan muncul permasalahan tadi ya, permasalahan mental tersebut. Kalau untuk Mas Aji sendiri mungkin pertanyaannya, mengapa sih penting kita untuk memahami hubungan antara kesehatan mental dengan masalah finansial? Oke, mengapa penting memahami hubungan antara mental health dengan finansial gitu? Saya lebih menyoroti ke satu hal yang barangkali banyak orang nggak tahu. Yang banyak orang ketahui adalah kondisi finansial akan berdampak ke kondisi mental. Benar begitu ya teman-teman ya? Gimana kondisi keuangan kita akan berdampak ke kondisi mental kita. Tapi saya sebagai orang yang menekuni kesehatan mental, vice versa, sebaliknya pun terjadi. Kondisi mental mempengaruhi gimana kita berelasi dengan uang. Kondisi mental kita mempengaruhi bagaimana kita mengelola uang kita. Ya, tentu kalau kondisi finansial berdampak ke kondisi mental, ya, kondisi finansial berdampak ke kondisi mental, mungkin nanti Mbak Widya juga bisa mengelaborasi terkait dengan bagaimana mengelola uangnya. Nah, saya akan lebih menyoroti ke betapa pentingnya kita memahami kedua aspek itu, karena satu hal yang mungkin saya tulis di slide bahwa begini teman-teman, kondisi mental mempengaruhi gimana kita mengelola keuangan itu banyak aspeknya atau banyak dampaknya sebenarnya, atau banyak bagian yang bisa kita elaborasi. Tapi satu hal yang saya rasa cukup penting atau bahkan sangat penting adalah kita perlu waspadai kondisi mental kita sekarang ini yang cenderung punya mentalitas instan. Ya, ya. Ketika kondisi mental kita terjerat instant mentality, aku kok pengen kaya cepat ya, aku kok pengen punya uang cepat. Hati-hati, itu bisa berdampak hal-hal yang berbahaya ya. Nah itulah kenapa saya menyuarakan, yuk kita sama-sama sehatkan mental kita supaya kondisi finansial kita juga jadi sehat. Ya, bahkan kesehatan mental kita itu bisa menjadi pondasi loh untuk mengurai masalah mental. Masalah finansial ya. Masih banyak orang yang ngapain mesti menyehatkan mental, kan nggak ada hubungannya dengan kondisi finansial gitu. Padahal justru itu menjadi pondasi penting gitu. Begitu Mas Reza. Yes, ya. Jadi keduanya saling relate gitu ya kalau kata anak sekarang ya. Masalah finansial dan juga masalah mental tuh saling relate keduanya ya. Kalau mentalnya sehat, insya Allah keuangannya juga sehat gitu. Gitu juga sebaliknya tentunya ya. Dan juga mungkin boleh nggak sih Mas Aji kasih contoh nih, contoh nyata di mana masalah finansial mungkin mempengaruhi kesehatan mental. Kalau di sini mungkin teman-teman Gen Z sering banget di X biasanya pada curhat, ada yang pernah ngalamin financial anxiety. Mungkin boleh dibahas sedikit mungkin Mas Aji. Ya, salah satu dampak ya ketika kondisi mental kita atau kondisi finansial kita, kondisi keuangan kita nggak sehat dan berdampak ke kondisi mental kita, ya itu tadi satu istilah yang mungkin ramai dibicarakan adalah financial anxiety, yaitu kecemasan terkait dengan kondisi keuangan. Ya. Cemas itu wajar sebenarnya teman-teman, ya. Ketika kamu punya kondisi keuangan yang mungkin kamu rasa nggak sesuai keinginanmu, lalu kamu cemas, itu wajar. Kamu kepingin meraih kesuksesan finansial atau finansialmu menjadi oke banget, kondisi finansialmu jadi sesuai yang kamu inginkan, tapi dalam proses itu kamu cemas, itu wajar. Tapi bedakan dengan gangguan kecemasan. Ya. Jadi beda ya Mas Aji? Beda, cemas dengan gangguan kecemasan itu beda. Nah kalau financial anxiety cenderung gangguan kecemasan. Ketika kecemasanmu itu berdampak ke berbagai aspek hidup ini, ya. Jadi
tanda, tapi jangan self diagnose ya teman-teman ya, tapi mungkin ini hanya sebagai rambu-rambu ya. Kamu mengalami financial anxiety adalah ketika ada rasa cemas yang begitu besar sampai mengganggu mungkin dalam hidupmu sehari-hari, kamu sampai nggak bisa tidur. Oke, Ya. itu ciri-ciri atau tanda-tandanya berarti Tanda-tandanya, ya, Mas Aji ya. termasuk kamu karena kecemasanmu terkait kondisi finansial mengganggu relasimu dengan orang-orang terdekat. Kamu jadi gampang marah, ya. Kamu jadi gampang agresif, ya. Bahkan sampai melakukan kekerasan ke pasangan, ke anak, ke orang tua, itu pun juga jadi tanda, ya. Lalu terkait pekerjaan atau kreasi ya. Kalau tadi relasi, sekarang kreasi. Kecemasan berlebihan terkait keuangan sampai mengganggu pekerjaanmu. Kamu bisa jadi malas-malasan ya. Kamu jadi tidak punya semangat untuk berkarya, tapi ada juga yang justru saking cemasnya terjebak dalam workaholic. Ya. Enggak tidur, begadang berhari-hari, mengorbankan kesehatan ya. Yes. Nah, yang berikutnya financial anxiety ya. Itu juga bisa berdampak ke kualitas istirahat. Ya, sampai nggak bisa tidur atau bahkan mengganggu kesehatan fisik. Biasanya kalau sampai sudah ke aspek rekreasi ya atau istirahat, mengganggu kualitas istirahatmu, kualitas tidur jadi jelek, bahkan momen-momen di mana kamu perlu rileks pun jadi susah, itu jadi salah satu tanda ketika berarti dirimu mengalami anxiety itu. Dan beberapa diantaranya yang lain adalah misal kamu jadi selalu menghindar ketika ngomongin kondisi keuanganmu. Ada kan yang seperti itu ya? Ada kan? Ada yang Mbak Mas Wida Adi, ya? ada. Ya. Itu justru menandakan kecemasan gitu. Oh aku nggak mau ngomongin kondisi keuanganku gitu. Atau justru bisa juga setiap kali mengeluarkan uang muncul rasa bersalah yang begitu besar. Nah itu juga jadi tanda juga. Begitu beberapa tandanya. Wow, dan juga ternyata efeknya akan semakin panjang tadi ya, bahkan bisa sampai ke melakukan kekerasan di keluarga gitu ya, Mas Aji ya. Iya, karena kan kecemasan Yes. itu sifat alamiah sebenarnya kan ketakutan. Di Oke. balik rasa cemas itu sebenarnya wujud aslinya adalah rasa takut. Betul Nah, sekali. ketika rasa takut seseorang semakin besar, maka orang itu akan lebih mudah, lebih berpotensi melakukan kekerasan, melakukan agresivitas. Begitu. Bahan bakar dari kemarahan, bahan bakar dari kekerasan, bahan bakar dari agresivitas adalah ketakutan. Yes, relate banget mungkin sama kontennya Mas Aji yang baru di-upload nih. Kebetulan aku follow juga Instagramnya ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, tadi kita sudah ngobrol sama Mas Aji nih tentang masalah mental. Kita akan ngobrol tentunya masih panjang nih Mas Aji ya. Karena banyak banget yang mau Reza tanyain hari ini. Tapi kita pindah ke sebelah terlebih dahulu ke Kak Widya. Ya, saya juga mau belajar dari Mbak Widya soalnya di sini. Sama-sama belajar Oh, Mas iya, kita. iya. Oke, kita pindah ke Kak Widya sebentar. Kita akan menanyakan nih ke Kak Widya yang hari ini sungguh menyala. Kita merah-merah hari ini Kak Widya. Merah-merah. Aku ingin nanya mungkin bagaimana sih Kak Widya melihat ataupun mendefinisikan stabilitas finansial. Karena kalau misalnya ngomongin tentang finansial, Gen Z dan juga X tuh senang banget ngasih standar sendiri. Misalnya umur 25 tahun harus punya 100 juta, umur segini harus punya mobil, rumah, padahal itu dibuat sendiri. Dan yang bikin baca tuh malah jadi anxiety. Oh kok gue belum nyampe ke sana ya gitu. Mungkin boleh diinfoin nih ke Sobat Menyala apa sih definisinya sebenarnya? Oke, jadi kalau tadi udah belajar secara mental gitu ya, karena kan pasti kita pengen tahu nih secara mental. Nah secara finansial, stabilitas finansial tuh seperti apa gitu ya. Jadi kalau di kita nih di Ruang Menyala, kita tuh punya kalau tadi udah sempat dijelasin 12 jurus keuangan nih, ya kan. Nah 12 jurus keuangan ini kita bagi lagi jadi berbagai tahapan. Ya, tahapan dalam perencanaan keuangan gitu. Nah tahapannya itu yang pertama ada financial basic, yang kedua ada financial safety, ketiga ada financial growth, dan yang keempat ada financial freedom. Nah jadi kalau udah stabil, at least financial basic sama financial safety-nya itu dia tuh sudah aman. Jadi kalau financial basic kita ngomongin soal cash flow nih, siapa di sini yang udah sering banget nulis cash flow-nya gitu ya, cash flow-nya udah
udah stabil, terus juga kalau misalnya utang dia udah termanage dengan baik gitu ya. Lalu nextnya baru ke financial safety. Nah safety itu seperti namanya keamanan, kita pasti mendambakan keamanan ya Mas ya, supaya stabil. Nah di keamanan ini kita ngomongin nabung secara rutin, kalau udah punya keluarga gimana caranya ngelola keuangan keluarga, terus gimana caranya punya dana darurat, gimana caranya punya asuransi. Jadi kalau misalnya ditanya stabilitas itu kita akan balik lagi ke piramida keuangan dan itu tuh jadi jadi jurus yang harus kita lakukan gitu. Jangan sampai diloncatin gitu. Kebanyakan kan kalau Gen Z kan instant mentality itu langsung ke growth nih. Nah, langsung lompat di mana growth itu kita ngomongin investasi dan dana pensiun. Gitu langsung lompat, nggak punya stabilitas nih di bawahnya. Nggak ada fondasi dari bawahnya dulu betul, gitu ya Kak ya. Betul, itu. Jadi harus dari fondasi bawahnya ini harus kuat gitu. Oke, berarti tadi yang diucapkan oleh Kak Widya ini kok bisa dibilang faktor-faktornya ya Kak ya? Iya, betul. Yes, faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas finansial tentunya. Tadi tentunya Kak Widya juga menyinggung masalah hutang gitu ya, masalah utang gitu ya. Apalagi di Indonesia sekarang mungkin banyak banget yang relate sama yang namanya pinjol. Wow. Nah, oke, banyak banget juga korbannya ternyata ya Kak Widya ya. Banyak Pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Widya, mungkin bagaimana sih utang yang berlebihan mungkin dapat mempengaruhi tingkat stres dan kecemasan, dan juga apa saja tips tentunya untuk menghindari utang yang banyak itu Kak, biar hidup kita makin tenang? Betul, jadi ini utang ini banyak banget orang-orang mungkin karena nggak sadar ya Mas Haji ya. Nggak sadar mentalnya ternyata, wah saya ada sakit nih ternyata gitu ya. Nah dia nggak sadar lalu kondisi keuangannya pun dia nggak sadar. Sama-sama nggak sadar dua-duanya, akhirnya dia mengambil keputusan keuangan yang salah. Salah satunya dengan mengambil utang yang mungkin dia pun nggak tahu nih cara manage utang yang baik tuh seperti apa. Yes. Gitu kan. Nah karena dia nggak tahu akhirnya hutangnya berlebihan. Padahal kalau berutang, kalau di kita sebenarnya boleh gitu kan. Boleh berutang tapi ada syaratnya nih. Utangnya buat apa? Tujuan kita berutang buat apa? Betul. Gitu kan. Kalau misalnya tadi untuk kita utang baik nih, misalnya utang yang produktif gitu ya. Misalnya mau beli rumah, rumahnya nanti mau disewain lagi silahkan gitu. Tapi kalau untuk yang konsumtif, kalau nggak perlu-perlu banget, better di hold dulu aja nih. Nabung dulu, nanti baru beli. Tapi kalau ternyata emang urgent, ya nggak apa-apa. Tapi sambil kita tahu nih nextnya kita mau bayarnya gimana. Gitu, mindsetnya pun harus dirubah. Biasanya gimana nanti aja gitu kan ya Mas ya. Tapi harusnya nanti gimana ya kita ya. Nah itu mindsetnya harus mulai diubah. Jadi kalau udah sampai kita ada utang, balik lagi kenali keuangannya Sobat Menyala yang ada di sini gitu. Kalau di ruang menyala Mas Reza kita ada namanya financial check up. Apa tuh Kak? Nah, financial check up itu kita mengetahui kondisi keuangan kita seperti apa. Karena kan tiap orang beda-beda nih Mas Aji kan ya pasti. Mental health juga kita pasti beda-beda, kondisi keuangan pun kita beda-beda biar kita sadar. Gitu, jadi nanti boleh banget dicek financial check up di ruangmenyala.com atau nanti mau dibantu sama kakak-kakak dari Ruang Menyala di sini pun ada. Gitu, nanti bisa dibantu di booth Nyala situ. Jadi di rangkaian acara hari ini sampai dengan akhir kita bisa tes juga berarti ya, cek kesehatan finansial kita ya. Betul, dan itu gratis Mas Reza. Gratis lagi. Gratis. Nah biasanya kalau gratis Gen Z cepet nih Kak. Iya betul. Sama sih aku juga kalau gratisan nomor 1 maju gitu ya. Oke, kita sudah ngomongin tentang utang, ternyata tuh kita boleh berhutang asalkan mungkin kita bisa mengelolanya dengan baik gitu ya. Iya betul. Jangan ditawarin ini mau, ditawarin itu mau gitu ya. Jangan ngelihat teman-teman pakai Prada Balenciaga mau gitu ya. Masih banyak lokal brand yang bagus, silahkan ke tenan semasa yang ada di kanan dan kiri. Betul. Masuk ya. Ya masuk Mas Reza. Oke, selanjutnya mungkin Kak Widya nih ya, pertanyaan yang mungkin juga Sobat Menyala di sini penasaran, mungkin boleh kasih contoh nggak sih keputusan finansial yang salah ataupun yang buruk tuh yang seperti apa sih biasanya? Keputusan finansial yang buruk mungkin ini banyak terjadi juga sih Mas Reza. Jadi akhirnya karena pertama tadi instant mentality, pengen dapet cuan cepet
gitu. Tapi dia juga pertama nggak ngerti gimana caranya berinvestasi. Akhirnya banyak orang nih yang misalnya ngambil utang, tapi utangnya dipakai untuk berinvestasi. Itu boleh nggak? Nah itu jawabannya kalau dari kita tentunya nggak boleh. Karena biasanya kan bunga pinjaman sama bunga investasi nih bisa lebih besar bunga pinjaman daripada investasi. Investasi kan ada untung dan ruginya, begitu kan ya. Jadi karena nggak ngerti kondisi keuangannya seperti apa, akhirnya ya udah instant mentality dong, pengen cuan cepet gitu tanpa memperhatikan kondisi keuangan dia seperti apa. Itu sih sering terjadi. Yes, apalagi mungkin di Indonesia ataupun di sosial media banyak sekali hoax-hoax yang beredar gitu ya. Betul, betul. Investasi 100 juta, duit akan kembali 300 juta gitu. Langsung percaya aja, banyak banget yang percaya tanpa ngecek dulu nih ya. Iya. Apakah lembaganya ini lembaga yang benar, sudah di bawah OJK atau tidak gitu ya. Banyak dari kita juga yang keliru, mungkin itu jadi salah satu permasalahan, akhirnya kita terlilit hutang gitu ya. Iya, betul. Agak takut ya. Iya, Lebih betul. baik terlilit kenangan sama mantan daripada terlilit hutang Waduh. kayaknya ya. Iya. Senyum-senyum Curcol langsung ya? di sini ya. Curcol ya Curhat kelihatannya. bahasa saya. Oke, kita kembali lagi nih ke Mas Aji, kita ngomongin tentang masalah mental. Kalau tadi mungkin kita sudah menanyakan antisipasinya apa, tadi juga sudah disebutkan ciri-ciri anxiety dalam finansial itu seperti apa. Selanjutnya, misalnya nih ya, walaupun amit-amitnya jangan nih. Kalau ternyata nih kita sudah punya masalah mental ataupun mungkin kita sudah punya masalah finansial gitu ya Mas Aji ya. Gimana sih kiat-kiat ataupun langkah-langkah awal yang bisa kita lakukan? Kayaknya sih kalau misalnya kita tidur udah nggak bisa nyenyak karena kepikiran hutang yang begitu banyak ataupun kepikiran masalah finansial, harus banyak nih keluarga yang dibiayai atau seperti apa. Langkah-langkah yang mudah mungkin step-step awalnya yang harus dilakukan apa sih Mas Aji? Oke, berarti ada dua aspek ya, yaitu aspek finansial dan Yes. aspek kesehatan mental. Betul. Ya, mental health. Aspek finansial is not my cup of tea. Saya tidak ahli di situ, tapi saya menyarankan tentu di aspek finansial bisa tanya ke Mbak Widya ya, seperti yang disarankan tadi, sehingga tentu perlu ada upaya untuk memperbaiki kondisi finansialmu ya, dan perlu dicermati juga permasalahan kondisi finansialmu itu karena kurang uang atau justru kamu kebingungan mengelola uangmu, karena itu dua hal yang berbeda ya. Itu di aspek finansial. Nah, kalau di aspek kesehatan mental, bagaimana cara untuk menyehatkan mentalmu atau menjaga kesehatan, menjaga mentalmu selalu tetap sehat adalah ada dua jalan ya. Yang pertama sebenarnya lebih ke menggunakan skill yang kamu punya untuk menyehatkan mentalmu. Sayangnya kita masyarakat Indonesia dan juga sebenarnya secara global itu masih banyak orang yang tidak punya skill terkait kesehatan mental. Literasi kesehatan mental Indonesia masih sangat kurang. Ya, kesehatan fisik literasi kita lebih baik daripada literasi kesehatan mental kita. Meskipun literasi kesehatan fisik kita juga masih kurang gitu. Contohnya gini, kalau kamu misal jarimu teriris pisau atau jarimu kena pinggiran kertas, istilahnya kan paper cut ya, berdarah, anak kecil remaja saja tahu first aid-nya apa. Benar ya? Tahu. Tentu kita juga tahu, sudah nggak anak kecil lagi. Tapi kita yang sudah nggak anak kecil ini, sudah sedewasa ini, bahkan mungkin kamu bisa tanya ke orang tuamu, first aid ketika stres kerja apa? First aid ketika kecewa apa? First aid ketika patah hati apa? First aid ketika tiba-tiba keinget mantan apa? Kita nggak tahu first aid-nya apa, sehingga di jalan pertama skill untuk menyehatkan mental kita ini masih sangat kurang. Maka saran saya, terus edukasi diri sendiri terkait kesehatan mental, baca buku, dengerin podcast, ya, ikut sesi semacam ini, ya, lalu mungkin ikut training, ikut workshop, ikut sesi dan sebagainya. Jadi dalam rangka mengedukasi diri terkait kesehatan mental. Lalu yang kedua, beranikan diri ke profesional kesehatan mental. Di Indonesia masih sangat tebal stigmanya kalau ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, itu dianggap kamu orang yang lemah,
Betul. Iya kan? Oh kamu ini orang yang nggak bersyukur dan sebagainya. Stigma-stigma itulah yang membuat kita, mental kita jadi nggak kunjung sehat. Ya. Dan yang terakhir tentu saja terkait pendekatan saya, yaitu pendekatan mindfulness. Maka langkah praktis untuk menjaga kesehatan mentalmu supaya mendukung kesehatan finansialmu adalah luangkan waktu untuk sadari nafas. Ya. Jadi luangkan waktu untuk diam, berhenti sejenak, creating space, walau sejenak, tidak harus lama, berhenti sejenak, lalu sadari nafas. Kembali ke dalam diri sendiri, arahkan perhatianmu yang selama ini keluar, arahkan ke dalam. Dengan begitu, relasimu dengan uang itu menjadi lebih sehat. Ya. Mentalmu jadi sehat dan relasimu dengan uang menjadi lebih sehat. Ya. Relasi dengan uang menjadi tidak sehat biasanya ada dua. Relasi dengan uang itu pertama yang nggak sehat ya, itu jadi serba ini Mbak Widya, serba ketakutan. Atau serba menganggap uang itu dosa. Wah, Ada kan yang seperti itu kan? betul, Ya? Ada betul, yang, betul. Wah ini pokoknya ini setan dan sebagainya gitu. Iya, Itu nggak sehat ya. Berarti relasimu dengan uang itu kamu membenci uang. Sadar atau tidak sadar ada orang yang seperti itu. Itu relasi yang nggak sehat dengan uang. Relasi kedua yang nggak sehat dengan uang adalah yang terlalu mendewakan uang. Itu pun juga nggak sehat teman-teman ya. Terlalu menganggap wah ini segala-galanya itu juga nggak sehat. Ya. Betul, Sehingga betul. maka dengan menyehatkan mental, maka relasi kita dengan uang menjadi lebih sehat. Begitu. Oke, Mas Aji, kalau kita ngomongin tentang pola pengeluaran kita sehari-hari masalah finansial nih ya Mas Aji ya, mungkin ada beberapa di sini yang kalau stres, kalau depresi, misalnya jadi sering makan gitu, jadi suka makan. Ada juga yang stres, depresi, nonton konser gitu. Tapi banyak juga ternyata ketika depresi dan juga merasakan cemas, akhirnya larinya dia akan belanja terus menerus sampai dia mungkin nggak bisa stop dan juga dia nggak sadar kalau dia sudah melakukan pemborosan. Mungkin kalau dari Mas Aji tipsnya nih biar itu nggak terjadi karena banyak banget tipe-tipe orang-orang ya Mas Aji ya. Boleh dikasih tipsnya mungkin Mas Aji? Ya tips saya di kesempatan ini mau mengingatkan ya atau memberi saran bahwa yang selama ini kita anggap healing itu sebenarnya escaping. Yes, Itu betul. pelarian itu ya. Oh ini aku healingku adalah dengan makan atau healingku dengan Yes. belanja ya kan. Oh healingku itu dengan traveling gitu. Itu sebenarnya escaping, bukan healing. Ya. Sehingga tips saya adalah justru menemui perasaan di dalam, menemui emosi di dalam. Luangkan waktu untuk duduk diam, pejamkan mata, temui dirimu sendiri. Bukan terus melakukan pelarian itu. Bahkan ada ini satu cerita, ada teman saya karena ada kesehatan mentalnya kurang oke gitu, lalu serba cemas, kondisi finansialnya juga nggak oke. Dia itu pinjol, ya. terlilit pinjol, tapi uang pinjolnya itu buat judol. Aduh, muter-muternya di lingkaran setan Iya, aja ya. Dan ternyata semakin berantakan. Betul. Gitu. Saking cemasnya, saking takutnya, dia lalu gegabah memilih keputusan keuangan yang buruk tadi, dan justru malah semakin memperparah kondisi mentalnya. Sehingga tips praktis saya di dunia yang serba cepat ini ya, serba tergesa-gesa, serba terburu-buru, justru kita ini untuk menyehatkan mental kita, tips praktis dari saya adalah luangkan waktu untuk berjeda. Luangkan waktu untuk berhenti sejenak. Ya, luangkan waktu untuk berhenti sejenak. Itu sih tips dari saya. Yes, bisa didengerin ya teman-teman ya. Kalau mau healing larinya jangan ke Bali. Tapi kita harus berkaca dulu kepada diri kita. Kalau memang ternyata depresinya kita merasa sudah cukup akut, mendingan langsung ke ahlinya ya, Mas Aji ya. Tepat sekali. Ya mungkin ada juga stigma begini. Ngapain sih ke profesional, ngapain Betul. ke psikolog, ngapain ke psikiater? Emang kamu nggak punya temen? Kok mesti ceritanya itu ke profesional gitu kan? Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu konsepnya teman-teman. Maksudnya gini, ada juga sebagian orang bercerita curhat masalah mentalnya ke temannya, ke keluarganya, tapi teman dan keluarganya mereka ini nggak punya skill untuk dengerin curhatannya. I see. Justru tanggapan mereka ini bikin semakin terpuruk gitu. Curhat Betul. akan kesehatan mentalnya gitu, justru mereka itu menanggapinya,
Makanya jadi orang itu bersyukur. Ya kan? Biasanya kalau tanya ke teman-teman malah adu nasib sama kita. Iya kan, Parahan juga gue ya kan, gitu. Iya. Mending lu ya kan. Malah menceritakan dirinya. Nah, Betul. sehingga nggak apa-apa kok, ke profesional itu nggak apa-apa gitu, layaknya Yes. ke kayak ke Mbak Widya, financial planner ya untuk konsultasi terkait keuangan gitu. Betul, jadi kesehatan finansial dan juga keuangan sudah tidak lagi menjadi hal yang tabu di 2024 karena semakin kita tahu diri kita harusnya juga semakin bisa mengatasi hal semua dengan sangat baik ya Mas Aji ya. Oke, kita kembali lagi ke Kak Widya nih. Kak Widya, kalau kita sudah ngomongin tadi masalah-masalah finansial yang akhirnya nantinya akan berujung ke masalah mental nih ya. Tentunya untuk mempunyai finansial yang bagus, kita juga harus punya yang namanya anggaran keuangan ataupun mungkin planning gitu ya, planner untuk keuangan kita, untuk finansial kita. Kalau dari Kak Widya sendiri boleh dong dikasih tips and triknya untuk Sobat Menyala di sini. Bagaimana kita bisa mengelola anggaran dengan benar dan juga gimana caranya kita membentuk habit yang bagus. Karena kalau ngomongin tentang finansial tentunya erat kaitannya dengan sebuah habit gitu ya. Kalau biasanya boros pasti selanjutnya akan boros. Habit yang dimunculkan di awal harusnya seperti apa sih Kak? Boleh dijawab silakan. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertama kali sebenarnya di dalam piramida keuangan itu kita balik lagi ke financial basic itu memang kita ngebahas soal cash flow. Nah, cash flow ini kan lebih gimana cara kita bikin budgeting gitu ya. Nah, ini banyak banget yang suka melewatkan Mas Aji bikin budgeting gitu karena sepele kayaknya kan ya, kayak wah cuman sehari 2 hari abis itu lupa gitu kan. Padahal budgeting itu bikin anggaran itu tuh penting banget sebagai peta keuangannya teman-teman. Jadi kalau mau tahu teman-teman nanti dihadapkan sebuah masalah harus belok ke kanan, belok ke kiri. Yes. Itu lihatnya kemana? Ke budgeting kita. Betul. Gitu. Dan momen bikin budgeting itu tuh momen mungkin menyadari juga sebenarnya selama ini keuangan saya seperti apa gitu. Jadi bikin budgeting itu salah satu hal yang harus kita munculkan kembali gitu ya. Dan budgeting itu kalau bisa per bulan itu kita bikin gitu ya. Jadi per bulan ya. Per bulan rencana pengeluaran kita Yes. seperti apa gitu. Nah, Detailnya biasanya apa aja sih Kak yang mungkin harus kita urutin tuh? Iya, betul. Nah, biasanya kalau aku bikin rencana pengeluaran, hal pertama nih dapat uang gitu kan ya. Pertama-tama aku langsung mengalokasikan buat nabung dan investasi. Nabung dan investasi. Iya, nabung dan investasi itu minimal 20% dari pendapatan kita. 20%. Minimal dikatakan sehat dan ideal. Oke, minimalnya 20% 20%. berarti ya. Kalau bisa 30 bagus, bisa 40 keren banget. Kalau mau gitu 90 kan. tapi makannya pakai nasi sama garam? Wah, nggak boleh juga itu, nggak boleh. Nggak boleh juga, boleh semuanya juga. harus tetap pada jalurnya ya. Betul, Oke, gitu. boleh Jadi, dilanjutkan? Setelah itu yang kedua kalau misalnya nih teman-teman di sini punya cicilan Yes. sebenarnya boleh. Tapi cicilan itu hanya maksimal 30% dari Oke. pendapatan per bulan. Oke, kalau Gitu. cicilannya tiap bulan udah 50% berarti nggak sehat berarti ya? Betul, karena pasti kalau udah 50% dia akan kesulitan buat nabung. Oke, betul, Gitu kan. betul, make Nah, sense. biasanya udah gitu nextnya baru 50% untuk kebutuhan bulanan. Jadi kalau ada cicilan maksimal 30%. Kalau nggak ada cicilan kita bisa nabung 30% juga oke-oke aja. Gitu Yes. kan. Jadi pasti budgeting tiap orang menurut aku akan beda-beda. Betul. Tapi biasanya rule of thumb-nya yang dipakai tuh aku 2. Nabung dan investasi kalau ada cicilan maksimal 30%. Udah sih itu sebenarnya. Oke, kalau untuk financial planner ataupun planning nih ya Kak Widya, kita mengenal mungkin ada yang namanya dana darurat gitu ya. Betul, betul. Ada yang namanya dana darurat. Mungkin sebelum tren financial planning ini ada gitu ya, semua orang kayaknya tuh YOLO, you betul. only live once. Betul. Dapat duit segini pengennya langsung habis, dapat duit segini Iya, pengennya langsung benar, habis ya. benar. Di sini ada kaum YOLO. Nah, kalau dari tadi dana darurat sebenarnya idealnya sih supaya ibaratnya finansial kita aman tuh
berapa persen ataupun berapa kali dari tiap bulannya sih yang harus kita miliki, Kak Widya? Oke. Jadi kalau kita ngomongin dana darurat biasanya kan akan dari anggaran kita nih tadi yang 20% nabung. Nah, biar tabungannya nggak selalu terpakai karena sekarang banyak banget orang-orang tuh udah nabung tapi tabungannya selalu terpakai. Ada nggak sih di sini sobat menyala yang udah rajin nabung tapi tabungannya selalu terpakai? Ada aja tiap bulan gitu ya. Ada, saya ngaku. Nah, itu kenapa sering terjadi? Karena kita tuh nggak pernah bikin tujuan nabung nih buat apa. Oh, berarti harus ada tujuannya. Betul. Coba Kak Reza nih nabung, udah rajin nabung, tanyain ini tabungan buat apa. Oke. Kedua, ini tabungan boleh dipakainya kapan? Gitu. Kalau kita nggak punya tujuan, jadinya sering banget dipakai. Yes. Toh saya yang abis kerja keras, masa saya nggak boleh pakai uang? Gitu kan ya. Betul. Nah, jadi yang pertama dalam piramida keuangan kita nabung buat apa? Satu, kalau belum punya dana darurat, tabunglah buat dana darurat. Ya, karena dana darurat ini sebagai dana jaganya teman-teman kalau sampai terjadi resiko kehilangan pendapatan, terjadi pengurangan pendapatan, atau terjadi pengeluaran yang nggak bisa kita rencanakan sama sekali. Bantalannya kita. Betul. Nah, dana darurat ini kebutuhan tiap orang beda-beda karena pengalinya adalah statusnya dan juga pengeluaran bulanan. Betul. Gitu ya. Jadi yang masih single sama yang udah berkeluarga anak 2 pasti beda ya. Beda, betul. Yang pertama kalau single itu minimal punya dana darurat 6 kali dari pengeluaran bulanannya. Kalau sudah menikah belum punya anak minimal 9 kali dari pengeluaran bulanannya. Kalau sudah menikah dan punya anak minimal 12 kali dari pengeluaran bulanannya. Yes. Gitu. Dan itu pasti akan selalu berbeda-beda kalau pengeluaran kita tuh ternyata nambah pendapatan, biasanya pengeluaran nambah nih. Gitu kan ya, biasanya gitu kan ya Mas Haji ya. Nah jadi keuangan pun harus kita review nih minimal setahun sekali. Gitu. I see. Jadi sebelum kita mengisi pos tabungan tadi, kita mengisi yang namanya dana darurat dulu ya. Iya betul, jadi kalau misalnya kita mau nabung, kita pengen tahu nih tujuannya apa, pertama-tama lihat lagi ke piramida keuangannya. Kita udah punya dana darurat atau belum? Betul. Gitu. Sebenarnya sudah mulai peka sama dana darurat karena COVID kemarin ya. Benar-benar kita nggak bisa prediksi tiba-tiba ada virus satu dunia heboh gitu ya. Ketika memang di situ keuangan kita belum yang namanya punya financial planning, akhirnya semuanya terseok-seok gitu ya, Kak Widya ya. Betul, yes benar. Yes, itu tentunya insightful banget ya teman-teman ya. Sangat bagus sekali yang sudah dibicarakan oleh Kak Widya dan juga kita balik lagi nih ke Mas Aji nih. Ngomongin tentang mindfulness nih Mas Aji ya. Ini coach kita bersama tentunya. Mas Aji, apa sih peran mindfulness dan juga teknik relaksasi dalam mengelola stres teman-teman terutama di masalah finansial ataupun keuangan? Oke. Mindfulness secara bahasa Indonesia itu simpelnya kan kesadaran diri ya. Bagaimana kita mindful, bagaimana kita sadar menggunakan uang kita, mendapatkan uang kita, bagaimana kita sadar mengelola uang kita. Nah, ngomong-ngomong soal uang, di ilmu kesadaran, di ilmu mindfulness, kita perlu sadari bahwa ngomongin keuangan itu menjadi satu hal yang tidak mudah buat banyak orang. Ya benar ya, jadi banyak orang yang tidak mau ngomongin kondisi keuangannya. Betul. Ya, bahkan ke financial planner pun mereka mungkin kayak nggak nyaman gitu, kayak ada kecemasan. Ya kan? Bener begitu ya kayak. Jangankan itu Mas, kadang sama pasangan aja suka masih ngumpet-ngumpet. Iya, karena memang untuk face the reality, untuk menghadapi kenyataan kondisi keuangan kita itu butuh keberanian, butuh kesadaran, ya. Dan uang, teman-teman tahu nggak? Uang ini adalah satu hal yang barangkali memegang peranan penting dalam hal kesadaran ya. Maksudnya uang ini kan sesuatu yang kita percaya gitu. Kamu misal ngasih orang gitu ya satu selembar warna merah gitu. Sekarang ini mereka semua percaya bahwa itu 100.000 gitu. Padahal itu selembar kertas gitu. Jadi ini memang sebenarnya sebuah kepercayaan kolektif gitu yang kita pegang erat gitu. Kita junjung tinggi bahkan uang ini gitu. Dan menjadi di berbagai hal kan menjadi tools untuk supaya kita rukun kan.
orang berantem berbagai pihak, tiba-tiba kalau udah ada uang, yuk rukun gitu. Makanya uang ini menjadi satu hal yang sangat unik. Kita sangat takut terhadap uang, Yes. tapi di sisi lain kita ini sangat menginginkan uang gitu. Untuk itu kita ini perlu satu hal yang menyeimbangkan hal itu, yaitu kesadaran, mindfulness. Maka di sini saya menyampaikan prinsip dasar dari mindfulness. Ini secara filosofis mungkin buat teman-teman yang selama ini hanya bicara tentang keuangan mungkin tidak akrab dengan hal ini. Hanya saja mindfulness ini sangat berperan penting untuk menyehatkan mental. Jadi gini teman-teman, diri kita itu manusia itu punya mind ya. Mind di sini sebenarnya yang saya maksud adalah minda, bukan pikiran. Oke, Ya, minda. Minda. Jadi ada bahasa Indonesia, satu kata bahasa Indonesia yang disebut dengan minda. Minda mind ini terbagi menjadi dua fungsi. Fungsi pertama adalah berpikir, think. Sejak kita kecil, pola asuh, sekolah, kuliah, kerja sampai sekarang, banyak orang hanya melatih sisi think. Berpikir, ya. Maka terlihat di sini ya, kiri kanan, depan belakang, banyak orang termasuk kita ini mungkin kayak menjalani hidup itu kayak mikir ya. Jadi ada stres, ada kecemasan di situ, ya. Sehingga respon kita mengambil langkah di finansial pun mungkin jadi tidak tepat, ya. Mungkin dirasa benar tapi tidak bijak karena batin kita tidak tenang, karena terjebak dalam thinking mind. Minda punya fungsi kedua, yaitu awareness, kesadaran. Kesadaran inilah yang selama ini jarang dilatih, ya. Banyak orang pintar, tapi sedikit orang sadar. Banyak orang pintar, tapi sedikit orang bijak. Banyak orang pintar, tapi sedikit orang yang mampu berempati. Banyak orang yang pakai kepalanya, tapi lupa memakai hatinya. Disinilah pentingnya kesadaran. Betul. Ya, itulah kenapa kita perlu melatih kesadaran ini supaya bisa lebih tenang, tidak terus overthinking. Nah ini kan istilah Gen Z kan, ya kan. Memang saya ini Gen Z kok sebenarnya ya. Saya Gen Z. Gen Z kelihatan kok Mas Aji Kelihatan ya, Iya. kelihatan ya. Kelihatan kok umurnya kayak masih 18 tahun Mas Aji. Oh enggak, 19. Oh 19, beda setahun gitu ya. Nah, overthinking inilah yang seringkali kan membuat kita hanyut terseret kan, pikiran-pikiran kita, kecemasan, Betul. atau mungkin penyesalan masa lalu. Betul. Kemarahan masa lalu bisa bikin keputusan finansialmu tidak bijak juga. Oke. Ketakutan akan masa depan juga bisa bikin keputusan finansial tidak tepat juga. Begitu, sehingga perlu melatih kesadaran diri di sini kini, here and now. Ya, di sini kini, itulah esensi dari mindfulness. Yes, intinya kita nggak boleh overthinking yang berlebih ya. Overthinking itu nggak bagus ya Mas Aji ya. Iya. Di sini ada yang malam-malam sering dengerin lagu galau, Iya, tidurnya jam 3 jam 4 pagi baru tidur ada. Bahkan di malam hari itu ada waktu Indonesia bagian overthinking gitu ya. Betul. Iya. Banyak yang cerita seperti itu, jam 10, jam 11 malam itu udah mulai Yes. overthinking gitu. Betul. Baru mau merem tiba-tiba aduh besok bayar cicilan ini gitu ya. Iya. Benar. Oke, menarik sekali kita sudah bersama-sama membahas tentang kesehatan mental sama Mas Aji. Nanti juga akan ada sesi mindfulness tentunya. Oh, Sebelum ada ya? Oh iya. kita udah nungguin loh dari jam 10 Mas Aji. Oke, sebelum ke situ kita mau nanya lagi nih ke Kak Widya ya. Kak Widya, kalau gitu tadi sudah kita paparkan begitu banyak gitu ya tentang masalah kesehatan mental dan juga finansial. Selanjutnya apakah konsultasi dengan financial planner dapat membantu kita mengurangi dampak masalah finansial seandainya mungkin kita sudah punya sedikit-sedikit masalah tentang finansial? Betul. Jadi kalau teman-teman di sini kayaknya wah udah butuh nih ya saya datang ke profesional, menurut aku datang aja ke aku gitu ya. Apalagi teman-teman di sini yang udah jadi member Ruang Menyala itu bisa konsultasi sama aku financial planner Yes. gratis. Gratis. Kapan lagi ya? Catat Curhat gratis gitu ya. Gratis, cukup jadi member itu bisa konsultasi secara gratis Yes. gitu ya. Dan nanti di sana
curhat boleh, curhat apapun soal keuangan gitu ya, karena aku sudah menjalani sekitar 400 lebih konsultasi bersama member Ruang Menyala. Jadi kalau misalnya mau konsul, daripada nanya ke Google gitu ya, mungkin kita kayak nggak ngerti ini harus ngapain sih gitu kan ya. Lebih baik konsultasi aja kalau memang butuh bantuan supaya lebih clear lagi jalannya seperti apa. Ini saya next stepnya harus kayak gimana sih gitu. Karena kita merasa semua hal di dunia ini penting Mas Aji. Iya kan? Karena semuanya penting, kita pengen semuanya tuh kita merasa serba bisa gitu. Padahal kita manusia, banyak keterbatasannya, sumber daya kita terbatas. Maka dari itu kalau misalnya butuh konsultasi, lebih baik konsultasi aja ke ahlinya. Langsung ke ahlinya ya. Biar dibantuin nanti rencananya akan seperti apa. Langsung ke financial planner dari OCBC tentunya bisa dibantu semuanya ya Kak ya. Daripada curhat ke teman yang ada masalahnya nggak tuntas malah nambah masalah baru. Oke, mungkin sebelum kita lanjutkan ke sesi yang kita tunggu-tunggu nih Mas Aji, untuk Kak Widya dan juga Mas Aji mungkin pesan-pesan pamungkasnya antara financial planner dan juga mungkin mental health gitu ya, yang bisa disampaikan hari ini untuk Sobat Menyala yang hadir. Boleh silahkan kasih pesan-pesan pamungkasnya sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, ini nggak ada sesi tanya jawab? Masih ada sesi tanya jawab. Oke, siapa dulu Mbak Widya? Mas Aji dulu. Oh, kita nanti lama Mas Aji kalau kita sweet. Makin lama kita nanti. Mas Aji dulu silakan. Baik. Mungkin saran saya ya, satu hal yang bisa kamu lakukan praktis seperti yang saya tuliskan, creating space ya, karena di level object form things itu kayak kita harus melakukan banyak hal, seperti kata Mbak Widya tadi, banyak hal yang kita rasa penting, banyak hal yang sebenarnya nggak penting tapi tetap kita kerjakan juga gitu. Jadi kita begitu chaos gitu, begitu scattered, begitu crowded sekali pikiran kita. Di level object form things banyak sekali yang kita kerjakan. Lalu sekarang ini juga di sosial media banyak orang berebut perhatian, ayo perhatiin aku dong, perhatiin aku gitu. Sehingga kondisi batin kita sebagai manusia modern kita ini cenderung serba cemas, serba takut, ya, serba nggak tenang, nggak pernah jenak gitu. Ayo pokoknya harus sukses, kita jadi gegabah. Sukses buat apa? Nggak tahu, kita kehilangan hakikat gitu. Atau misal di perusahaan, ayo grow, harus berkembang, bertumbuh. Buat apa? Ya biar orang-orang juga gabung sama tim kita. Tim ini harus grow. Biar apa? Ya biar teman-teman yang gabung itu juga ikut menderita seperti kita. Mungkin seperti itu, kita jadi kebingungan. Kita jadi serba nggak tahu sebenarnya hidup ini gimana gitu. Maka ketika kita sudah mulai kebingungan, sebenarnya yang kita perlukan adalah space, creating space, menekan tombol pause, berhenti sejenak, sadari nafas, arahkan perhatianmu ke dalam dan be present. Karena kalau enggak, yang ada hanya kita akan creating more suffering, penuh agresivitas, dan sayangnya creating more suffering, agresivitas ini bukan hanya di level individu, tapi di level kolektif. Bukan hanya di level personal, tapi di level masyarakat pun juga kita menjadi masyarakat yang jadi banyak orang saling menyakiti, banyak kekerasan di sana sini gitu. Maka creating space teman-teman, berhenti sejenak, begitu. Boleh kasih tepuk tangannya terlebih dahulu untuk Mas Aji, luar biasa. Terima kasih. Kalau untuk Kak Widya gimana Kak? Oke, mungkin dari aku menambahkan dari Mas Aji ya, tadi clearing space, kalau dari aku sadari, kenali sama keuangannya teman-teman yang ada di sini. Karena kebiasaan dari kita nggak sadar, kita nggak kenal sama keuangan kita sendiri. Gitu ya. Jadi kenali keuangan, cara kenali keuangan, tenang di Ruang Menyala kita kasih caranya, bisa financial check up gratis. Kalau misalnya masih bingung, nanti mau konsultasi, abis financial check up juga bisa. Gitu. Jadi semuanya solusinya sudah lengkap di ruangmenyala.com. Yes, jadi gunakan fasilitas yang ada mumpung Sobat Menyala lagi ada di acara yang begitu luar biasa hari ini. Betul. Boleh kita kasih tepuk tangannya juga Sobat Menyala. Yes, sepertinya sudah gak sabar ya untuk bertanya. Tentunya nanti kita akan memberikan karena hari ini
waktunya juga terbatas, mungkin ya kita akan berikan untuk satu orang penanya aja yang akan mendapatkan goodie bag tentunya. Kita persilahkan untuk, boleh dipilih mungkin Mas Aji dan juga Mas Aji. Kak Widya mungkin. Kok yang memilih saya? Pinter juga ya. Pinter ya, aku ngumpet dulu deh. Biar nanti nggak disorakin, aku ngumpet dulu deh. Saya tahu. Silahkan dipilih. Oke. Mbak Widya yang Kak Widya boleh. Semuanya Satu melempar. aja mungkin. Aduh, oke. satu Mungkin atau dua? satu dulu. Kiri Satu kanan. aja karena Satu abis ini aja ada ya. sesi yang kita tunggu-tunggu Oh, sama Mas oh, Aji. Oke, mungkin Oke. kita turunin dulu. Turun dulu, tangannya. sabar. Nah, ketika Sabar. ketika aku bilang 3, nanti silakan yang paling cepat ya. Betul. Tarik nafas dulu. Nafas dulu. Oke, siap? 1, 2, belum, baru dua. 3. Wah. Yes, boleh dibantu. Kak Widya. Dari mana ya? Kanan apa kiri enaknya ya? Itu ada. Mungkin kalau ada kalau yang nunjuk-nunjuk. kalau bingung cari aja yang kira-kira mukanya paling overthinking. Overthinking, ya. Dari Oke. ekspresinya. Oke, dari mungkin aku sebelah kiri aja dari ibu yang ini, yang tadi. Nah, silakan. Oke. Boleh silakan. Selamat sore Kak Widya. Nih, satu Oh, pertanyaan belum saya. menyala. Belum. Mikrofonnya boleh dinyalain Mikrofonnya teman-teman. Ya. Boleh dibantu? Saya dari orang Oh, tua dua boleh dibantu disabilitas, dari ya. kakaknya? Oke. Yang satu kan mental sehat, finansial pun sehat. Nah, di saat saya menghadapi kelahiran anak yang ternyata disabilitas, mau nggak mau mental dan finansial itu kan jatuh ya semuanya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, apa pondasi pertama yang harus kita lakukan? Otomatis kalau kita mau mental tetap bertahan sehat kan seperti yang tadi bilang ke psikolog lah, kemana gitu kan, itu kan harus membutuhkan uang juga kan, sedangkan finansial kita juga kan sedang jatuh juga gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu apa yang harus pertama kali kita lakukan saat kita ngedrop semuanya itu. Terima kasih. Oke, boleh kasih tepuk tangan ya Sobat Menyala. Itu tadi pertanyaannya ya, mungkin fondasinya apa dan juga apa yang pertama kali harus kita lakukan. Silahkan siapa dulu yang mau menjawab? Mas Aji seperti Mas lebih Aji tepat. boleh. Baik, mungkin dari sisi mental ya. Pikiran kita suka sekali menambah narasi. Pikiran kita menambah satu hal yang terjadi, satu peristiwa dalam hal ini mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita, itu jadi semakin berat gitu. Satu kejadian mungkin bebannya beratnya itu 30 kilo atau mungkin 50 kilo gitu. Tapi pikiran kita itu seringkali menambah ketakutan-ketakutan, narasi-narasi sehingga kejadian itu bebannya jadi 90 kilo, bahkan jadi 150 kilo. Sehingga 2 tips dari saya ya di kesempatan ini, di kesempatan yang terbatas ini. Pertama adalah ketika itu kita alami kejadian seperti itu, awasi pikiran-pikiran yang muncul. Maksudnya awasi adalah jangan terlalu percaya pikiranmu sendiri. Karena seringkali pikiran kita itu menambah gelap gitu, semakin gelap banget itu kejadiannya semakin berat banget gitu. Ya memang tugasnya job desk pikiran memang seperti itu. Dia berusaha untuk nakut-nakutin kita sebagai bagian mekanisme pertahanan diri kita. Tapi sekali lagi supaya mental kita sehat, ketika muncul pikiran seperti itu, kembali ke nafas. Jangkarkan diri di present moment, di saat ini, di sini kini. Ketika muncul pikiran, sadari nafas, lalu mungkin bisa mengingatkan diri sendiri, pikiran hanya pikiran, bukan kenyataan. Ya, pikiran hanya pikiran, bukan kenyataan. Atau misal muncul perasaan sedih, justru kita diajak untuk sadari nafas, temui rasa sedih itu. Karena ketika kita bisa menemui perasaan sedih itu, maka perasaan itu akan terurai. Tips kedua, iya, ke profesional konseling memang perlu biaya. Tapi sekarang ini bermunculan konseling profesional yang menawarkan secara gratis.
Sehingga barangkali tetap bisa berkonseling ya. Kalau memang kita punya niat untuk ini bisa mendapatkan konseling secara gratis tanpa perlu keluar biaya. Begitu dua hal yang saya sarankan. Kalau secara mungkin ingin finansial, ditambahkan, mungkin ada kalau yang ingin Mbak ditambahkan Widya. Kak? Kalau dari aku, kalau tadi kan lebih bertanya secara mental, I think sudah cukup banget gitu ya. Ya mungkin kalau dari aku, kalau memang dari Ibu nih ada memang kepikiran soal finansial, I think ya nanti kalau mau konsultasi kita juga bisa banget gitu, karena memang pasti akan mendalam banget, akan tahu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan pertama kali, karena kalau secara umum mungkin belum tentu sesuai nih solusinya gitu. Jadi nanti kalau mau konsultasi sama aku di Ruang Menyala bisa banget dan gratis juga, jadi boleh banget digunakan itu. Yes, boleh kita kasih tepuk tangannya sekali lagi. Semoga menjawab ya Ibu ya. Pertanyaannya luar biasa. Sudah dijawab tadi dan juga mungkin kita berikan kesimpulan sedikit dari obrolan kita hari ini. Bahwasanya ketika kita sudah merasakan ada masalah kesehatan mental ataupun masalah finansial, yang harus kita lakukan pertama adalah datang ke ahlinya langsung. Jangan ke teman yang kita kira mungkin mampu mengatasi malah bikin masalah tambah runyam gitu ya. Dan juga tentunya untuk mengatasi overthinking yang mungkin sering kita alami tiap hari, rumusnya tadi dari Mas Aji adalah be present gitu ya. Kita harus menikmati hidup kita hari ini, walaupun mungkin masa depan ataupun masa lalu kita begitu berat, tapi kayaknya lebih apik lagi kalau kita be present gitu ya, sambil menyiapkan langkah-langkah selanjutnya agar mental dan juga finansial kita makin oke tentunya. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Widya dan juga Mas Aji yang tentunya sudah mengisi rangkaian acaranya Lovefest 2024 dengan sangat luar biasa. Selanjutnya Mas Aji, masih kita todong satu kali lagi nih ya Mas Aji untuk memimpin jalannya sesi yang sudah kita tunggu-tunggu bersama. Boleh kita kasih tepuk tangannya sekali lagi untuk Mas Aji. Baik, kita sejenak ya mencicipi latihan mindfulness. Barangkali 5 menit kita berlatih untuk duduk diam. Tapi saya boleh saran ya, dihimbau, disarankan untuk tidak bersandar, karena kalau bersandar saya sudah tahu akhirnya kemana sih teman-teman. Oke, sejenak saja, kurang lebih 5 menit. Silakan kamu duduk diam, close your eyes, pejamkan matamu, just relax. Iya, ada banyak suara yang kamu dengar. Tidak apa-apa. Berlatihlah hening di tengah bising. Duduk diam, terpejam. Creating space. Luangkan waktu walau sejenak untuk berhenti. Untuk diam, untuk hening. Sadari nafas masuk, inhale. Sadari nafas keluar, exhale lewat hidung, hembuskan nafasmu. Dan sadari nafas keluar, tarik nafas, sadari nafas masuk. Hembuskan nafas, sadari nafas keluar lewat hidung.
Iya, bermunculan pikiran ya. Pikiran masa lalu, pikiran masa depan. Sadari saja pikiran itu. Pikiran hanyalah pikiran, bukan kenyataan. Ajak kembali, sadari nafas. Buat yang berkenan, kamu bisa meletakkan telapak tangan kananmu ke pundak kiri, telapak tangan kirimu ke pundak kanan. Butterfly hug. Buat yang berkenan silakan peluk dirimu sendiri, hug yourself, dan katakan kepada dirimu sendiri, thank you for being you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada dirimu sendiri. Sambil sadari nafas pelan-pelan. Dan di kesempatan ini pun, apapun perasaan yang muncul, diterima ya. Kalau ada dorongan untuk tersenyum, tersenyumlah. Kalau ada dorongan untuk menangis, menangislah. Terima, terima, terima. Beri ruang kepada segala rasa yang datang. Pelan perlahan kembali sadari nafas. Pelan perlahan kita cukupkan latihan ini dengan melepaskan pelukanmu. Turunkan tanganmu. Sadari nafas. Nafas masuk. Sadari. Nafas keluar. Sadari. Pelan-pelan buat yang memejamkan mata, buka matamu. Buat yang datang bersama teman, yang datang bersama keluarga, silahkan bersalaman dengan temanmu, boleh berpelukan dengan temanmu, ucapkan terima kasih kepada temanmu. Silahkan lakukan sekarang. Sejenak kita mensyukuri momen di sini, kini. Begitu, Mas Reza. Boleh kasih tepuk tangannya sekali lagi. Luar biasa itu jadi solusi tentunya untuk kita bisa menenangkan diri kita ya. Iya, luangkan waktu setiap hari 5 menit untuk melakukan itu. Yes, itu akan bagusnya menjaga biasanya kesehatan dilakukan mental kita. di pagi hari atau di Pagi hari sebelum beraktivitas, malam hari sebelum ngantuk ya. Karena kalau sebelum tidur ngantuk biasanya. Betul. Jadi sebelum ngantuk kalau malam hari. Apalagi buat teman-teman yang single, daripada gak ada yang meluk, mending meluk diri sendiri ya. Iya, benar sekali. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Terima Mas Aji dan kasih, juga Kak Widya. Boleh kita kasih tepuk tangannya sekali lagi. Mohon izin kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, kita boleh maju beberapa langkah dulu di depan. Oke. Kita ngadep sini dulu, kita foto teman-teman. Iya. Oke, kita bareng sama Sobat Menyala bisa menghadap ke sana. Boleh semuanya berdiri, kita nyalakan flashlight handphonenya. Oh, abis sesi mindfulness nih ya, energinya langsung terisi lagi. Boleh nyalain semuanya, handphonenya dinyalain dulu. Oke, kita akan foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Boleh kasih gaya bebas nih semuanya. 1, 2, 3. Yes, terima kasih. Kita mau video satu lagi ya. Oke. Teman-teman, ada satu video, kita mau bikin video. Kalau Reza di sini bilang Nyala Fest 2024, teman-teman semuanya harus teriak ini ya. Cuan, cuan, cuan gitu ya. Ini afirmasi positif ya Mas Aji ya. Semoga abis ini beneran cuannya banyak semua. Boleh diri lagi teman-teman, boleh diri lagi sekali lagi.
Oke, sambil boleh lihat ke kamera di depan. Nyala Fest 2024. Cuan, cuan, cuan. Yeah! Terima kasih sekali lagi untuk Mas Aji dan juga Kak Widya. Terima kasih banyak. Abis ini kayaknya semuanya langsung ingin private langsung ya. Terima kasih Mas Aji dan juga Kak Widya. Boleh kita persilahkan mungkin untuk dapat kembali ke tempatnya. Iya, boleh lewat sini, boleh lewat depan, boleh. Khusus kalian berdua dari mana saja boleh. Boleh dari sana, boleh. Boleh kasih tepuk tangannya sekali lagi. Nyala Festival, semua bisa financially fit.